Rahayu, Rahayu, kula nuwun rahayu. Selamat malam, sedulur-sedulur sengkelat jagat lawu dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? 2-3 hari atau seminggu hari ini ketika melihat sebuah pergolakan di negara kita tercinta, yaitu di Indonesia Raya. Dan malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang menarik. Tema itu berjudul Sejarah yang Terlupakan. Saat rakyat Majapahit menuntut sebuah keadilan. Saat durunge mulai kita mau prolog dulu. Apakah menurut kalian yang demo itu hanyalah masyarakat Indonesia masa kini? Apakah menurut kalian yang melakukan demonstrasi ke parlemen negara, kalau saiki bahasanya itu DPR, MPR negara, guru wong modern toh? Enggak. Orang masa lalu itu juga melakukan hal yang sama, demonstrasi. Ketika suara-suaranya tidak didengarkan oleh para bangsawan-bangsawan yang duduk di tahta istana. Dan kenapa kok demo itu terjadi? Karena sama seperti saat ini, ketika hati masyarakat tercabik, ekonomi sulit, semuanya susah. Tapi para atasan negara itu sangat bergembira dan sangat mempunyai banyak pemasukan dan lain sebagainya. Untungnya Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, sudah mengeluarkan keputusannya di mana akan meninjau ulang tunjangan-tunjangan yang didapatkan para anggota dewan. Oke, terima kasih Bapak Presiden, salam hormat saya sebagai Ketua Yayasan Sengkela Jagat Lawu. Oke, dan malam hari ini kita akan membahas demonstrasi di era Majapahit. Iki gayeng, dagelan, lucu, tapi menarik. Harus dikaji, harus dipelajari. Jangan melupakan sejarah. Tak dongengi, tak ceritani. Kisah pertama itu bermula di tahun 1295 Masehi, yaitu tentang sebuah kisah yang menjadi catatan terheroik sepanjang sejarah kerajaan Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Ronggolawe. Ronggolawe. Di Tuban dulunya itu, Tuban itu merupakan sebuah pusat pelabuhan besar dan salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara, di tepi Laut Jawa. Di Tuban itu hidup seorang bangsawan yang gagah, pemberani, dia disenangi rakyat, yang bernama Ronggolawe atau Ranggalawe. Ranggalawe itu bukan sekedar pejabat daerah, tapi dia juga sahabat dan sekutu setia Raden Wijaya atau Rakai Wijaya. Siapakah Rakai Wijaya? Yaitu pendiri Majapahit. Saat Rakai Wijaya berjuang mendirikan kerajaan baru, di sela-sela keruntuhan masa akhir Singosari, Ranggalawe adalah salah satu orang pertama yang ikut mengangkat senjata menjadi perintis berdirinya kerajaan baru tersebut. Ranggalawe itu bisa mengerahkan rakyat pesisiran untuk membantunya. Karena apa? Karena rakyat pesisiran, terutama di Tuban, sangat menghormati tokoh Ronggolawe ini. Kepemimpinannya itu terbuka, transparan. Dia sangat proaktif kepada rakyat kecil. Bahkan di dalam beberapa manuskrip kuno
yang dituliskan sejaman, dikatakan bahwasannya Ronggolawe itu rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan lahan persawahannya untuk dibagikan ke masyarakat yang kurang. Kemudian Ronggolawe itu merupakan seorang bajak laut, tapi bukan bajak laut yang menakutkan, yang suka menjara. Oh tidak, Ferguson. Tapi Ronggolawe itu adalah seorang bajak laut yang melindungi hukum kelautan di era masa akhir Kerajaan Singosari. Dan Ronggolawe juga adalah seseorang yang memegang peran penting, yaitu sebagai controlling, untuk memastikan pasukan logistik dan kapal itu tetap mengalir. Jadi ekspor impor di masa lalu itu stabil. Karena apa? Karena ada kiprah perjuangan Ronggolawe untuk menjaga keamanan jalur laut. Kayak ngono dulur. Namun setelah Majapahit berdiri, ya kerajaan baru yang kita sebut itu kerajaan Majapahit. Apalagi kalau bukan kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit itu berdiri di tahun 1293, Rakai Wijaya resmi naik tahta sebagai Kertarajasa Jayawardhana atau Raja Majapahit pertama. Asik. Oke. Kemudian Ronggolawe itu merasa keadilan tidak berpihak kepadanya. Kenapa? Wis angel-angel rejak rekoso, dijak ngerintis bareng, dijak perang lawan Mongol, dijak ngedeki kerajaan Majapahit sing pertama ini teko desa sampai dadi kabupaten dadi kutha dadi negara, tapi ra entuk apa-apa. Akhirnya Ronggolawe ngerasa iki ora adil. Lah ya mumet. Ayo kita lanjut pembahasan. Padahal Ronggolawe saat itu sudah berharap untuk mendapatkan jabatan tinggi di pusat kerajaan, mungkin Mahapatih atau sejenisnya. Setidaknya posisi yang menegaskan pentingnya Tuban di masa tersebut. Tapi harapan Ronggolawe itu pupus dan sirna. Kenapa? Ketika Kertarajasa menunjuk Nambi sebagai Mahapatih. Ya, ini politik. Ini salah satu politik terepik di masa itu. Terepik di masa itu. Bagi Ronggolawe ini bukan soal jabatan, melainkan ini soal legitimasi pengakuan. Ia merasa darah keringat rakyat Tuban itu terabaikan. Pesisir yang menjadi urat nadi perdagangan dianggap kurang penting dibanding daerah pedalaman. Unik toh. Mula dari itu, sedulur-sedulur kabeh, sedulur segala di mana berada, ketika suatu perjuangan tidak dibayarkan dengan hasil yang maksimal, ketika suatu perjuangan tidak mendapatkan suatu tanda kehormatan, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi, yang akan didapatkan adalah kekecewaan. Dan dengan hati kecewa, ia bersuara lantang. Ronggolawe bersuara lantang pada saat sidang istana di Majapahit. Kami ini bukan sekedar pelayan istana. Tanpa daerah pesisir, Majapahit tak akan berdiri. Suara itu bergema hingga ke seluruh istana. Ia pun menggerakkan pasukan Tuban untuk menentang pusat kerajaan. Terjadilah pemberontakan besar-besaran antara pasukan Ronggolawe dan tentara kerajaan. Padahal pasukan Ronggolawe itu isinya apa? Nelayan, petani, kaum buruh, kaum jelata. Melawan apa? Tentara yang memegang tombak, pedang, panah,
yaitu sejenis meriam kecil dan lain sebagainya. Tuban menjadi medan pertempuran dan Tuban menjadi lautan api. Benarkah hal ini patut dipuji? Tentunya tidak. Hal ini menjadi salah satu sejarah terkelam yang tercatat di kesejarahan kerajaan Majapahit yang digadang-gadang sebagai kerajaan terbesar dan terjaya di masa itu. Sejarah mencatat Ranggalawe gugur. Namun kematiannya tidak membuat suaranya hilang. Rakyat mengenang keberanian Ranggalawe sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Rakyat mengenal perlawanan Ranggalawe sebagai simbol kebangkitan. Harkat martabat, harga diri nurani rakyat Jawa kala itu. Apa ya pembelajaran yang kita petik dari kisah ini? Yaitu ketika keberanian berbicara jujur selingkari membawa resiko besar, Ranggalawe kalah di medan perang, tetapi ia menang dalam sejarah. Namanya tetap disebut ratusan tahun setelah tubuhnya terkubur. Ia mengajarkan kepada kita bahwa keadilan bukanlah hadiah, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan kali ini kisah Ranggalawe mengingatkan kepada kita semua, ketika suara rakyat kecil diabaikan, mereka bisa berubah menjadi gelombang yang mengguncang lautan. Kisah kedua yaitu 3 tahun setelah gugurnya Ranggalawe, yaitu di tahun 2000, yaitu di tahun 1296, di mana kisah ini adalah tentang martabat. 3 tahun setelah Ranggalawe gugur, Majapahit kembali diguncang. Kali ini bukan dari istana, tapi dari luar istana, yaitu dari mana? Dari Kediri. Daerah yang dulu pernah menjadi kerajaan besar nan jaya sebelum Majapahit lahir. Dan kali ini sebagai penerus Ranggalawe, seorang tokoh yang akan mengukir sebuah sejarah yang panjang yang membela rakyat jelata, yaitu Lembu Sora, seorang bupati yang disegani. Lembu Sora menyaksikan bagaimana pejabat di istana lebih mementingkan intrik politik daripada kesejahteraan rakyat. Ia juga merasa bahwa warisan Kediri sebagai pusat budaya, sastra, dan kekuasaan lama diabaikan begitu saja. Kediri diperlakukan tidak hanya sebagai bawahan, padahal dulu justru menjadi pusat peradaban. Rakyat Kediri pun masih menyimpan rasa bangga di dalam hati mereka. Mereka tidak rela daerahnya diperlakukan rendah. Mereka nggak rela tempat leluhurnya itu diinjak-injak harkat martabatnya. Mereka juga nggak rela tempat di mana asal dari Majapahit itu berasal itu dilupakan, dihinakan, dan lain sebagainya. Maka ketika Lembu Sora bersuara, rakyat mendukung. Kami ini bukan budak istana. Kami punya sejarah yang harus dijaga. Dan kami punya martabat yang harus dirawat. Pemberontakan pun pecah. Pasukan Kediri bergerak melawan pusat kekuasaan Majapahit, tapi seperti halnya Ranggalawe, saudara sengkelat semua, kekuatan Lembu Sora dan para rakyat jelata tak mampu menandingi pasukan istana. Ketika pertempuran terjadi dan akhirnya Lembu Sora tertangkap dan dihukum mati. Namun meskipun kalah,
perlawanan Lembu Sora meninggalkan sebuah pelajaran yang sangat berharga, yaitu di mana martabat suatu daerah tidak bisa diremehkan. Kediri mungkin tidak lagi menjadi sebuah kerajaan, tapi harga diri masyarakatnya, rakyatnya tetap membara. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Lembu Sora adalah ketika suatu martabat adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya, bahkan tidak bisa ditukar dengan apapun. Bahkan ketika kekuasaan berpindah tangan, rasa hormat harus tetap dijaga. Itu tempat asal usul harus tetap dirawat, dan leluhur harus tetap diabadikan. Jika martabat diabaikan, jika leluhur tanpa dihormatkan, maka proteslah yang akan lahir. Dan jika protes itu lahir, rakyat akan berani mengambil resiko. Dalam kehidupan kita selalu belajar, jangan pernah menganggap remeh seseorang hanya karena kita merasa lebih tinggi. Karena bagi mereka, harga diri bisa lebih banding daripada hidup itu sendiri. Inilah perjuangan para jelata yang ada di Kediri. Mereka menunjukkan suatu pelajaran kepada kita dari kisah ini. Betapa kesatrianya sifat mereka untuk menjaga kehormatan dan martabat tanah leluhurnya. Kisah ketiga terjadi di tahun 1316. Berbeda dari kisah Ronggolawe dan Lembu Sora yang berasal dari luar pusat kekuasaan, kali ini ada di dalam kerajaan istana. Kalian ingat kan di kisah pertama Ronggolawe tadi, yang dimana harusnya Ronggolawe yang menjadi Mahapati, kemudian Raja Wijaya memberikan gelar Mahapati pertamanya itu di Nambi. Ya, kali ini kisah Nambi lah yang kita akan bahas. Mahapati yang memberontak raja atau menteri yang protes terhadap presiden, misalkan. Ya, kita bahas. Nambi adalah orang dalam istana. Jabatannya nggak kaleng-kaleng, jabatannya itu seorang Mahapati, keren dan penawan. Dan Mahapati ini jabatan yang bukan sembarangan. Mahapati itu adalah tangan kanan raja, orang A1, orang nomor 1 yang dipercaya raja sejak awal, yaitu siapa? Raden Wijaya. Nambi itu adalah orang yang dipercaya Raden Wijaya dan menjadi tangan kanan Raden Wijaya. Namun setelah Kertaraja mangkat atau Raden Wijaya mangkat dan tampuk kerajaan berada di tangan Jaya Negara, intrik di istana semakin menguat, politiknya semakin mengerikan. Ada pejabat lain yang iri dengan kedudukan Nambi, dan fitnah pun disebar untuk melengsarkan Nambi. Tuduhan dilontarkan hingga kepercayaan raja mulai goyah. Aduh, kasihan. Nambi yang saat itu sebenarnya sangat tulus mengabdi merasa terpojok. Ia dituduh tidak setia, bahkan dianggap berbahaya bagi kerajaan. Bagi seorang pejabat yang telah mengorbankan banyak hal, tuduhan itu tentunya akan sangat menyakitkan. Alih-alih diam, Nambi memilih melawan. Ini yang asik. Biasanya rakyat yang demo, sekarang menteri yang demo. Kita lanjut ke kisah. Ia mundur dari pusat kekuasaan dan kembali ke daerah asalnya. Di daerah asalnya, Mahapati Nambi atau ex Mahapati Nambi menggalang kekuatan. Rakyat mengenalnya sebagai pemimpin yang jujur. Rakyat menyayanginya sebagai pemimpin yang adil.
Rakyat sangat menghormatinya sebagai pemimpin sang pengayom. Maka pecahlah demonstrasi besar-besaran pada tahun 1316. Dan lagi-lagi istana yang menang. Kenapa? Ya menang. Rakyat jelata itu nggak punya senjata. Mereka nggak punya meriam. Mereka cuma bawa tangan kosong, bendo, arit, dan lain sebagainya. Sedangkan kerajaan itu punya meriam, punya panah, punya tembakan, dan lain sebagainya. Tentunya punya kereta perang yang dimana semua itu, barang-barang itu dibeli dari pajak rakyat. Ayo kita lanjut. Lagi-lagi istana menang, pasukan kerajaan menumpas Nabi dan dia gugur. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Yaitu satu, kejujuran terkadang tak selalu memenangkan sebuah politik. Tetapi kejujuran itulah yang membuat nama Nabi dikenang. Ia bukanlah pemberontak dalam artian haus kekuasaan, melainkan seorang yang berani membela harkat martabat dan harga dirinya dari sebuah fitnah yang kejam. Hari ini kita bisa belajar bahwa kejujuran tidak selalu membuat kita selamat. Ya iya, banyak kejujuran itu membuat orang yang jujur itu justru mendapatkan bahaya. Orang yang jujur itu justru mendapatkan bencana dan lain sebagainya. Tetapi kejujuran itu bisa membuat hidup kita itu berarti. Seperti Nabi. Kita mungkin kalah dalam politik, kita mungkin kalah dalam pertempuran, kita mungkin kalah dalam apapun. Tetapi kita tidak kalah dalam sejarah nurani. Sejarah tidak akan mencatat sesuatu yang baik atau yang buruk, tapi sejarah akan mencatat kedua hal tersebut. Kisah terakhir, bukan kisah terakhir, kisah keempat, yaitu kisah tentang Rakunti, ilmu tentang kesempatan. Wah, ini cocok nih. 3 tahun setelah gugurnya Nabi, Majapahit menghadapi guncangan yang jauh lebih besar. Tokohnya adalah Rakunti, seorang penjabat istana yang juga kecewa dengan pemerintahan Jayanegara. Itu berbeda dari pemberontakan sebelumnya. Kali ini Rakunti itu berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Ini pertama kalinya dalam sejarah rakyat menang melawan istana. Kita kasih support, kita kasih support. Oke, kita lanjut pembahasan, kita lanjut. Ini menarik. Rakunti benar-benar bisa merebut istana Majapahit. Pasukannya berhasil menduduki pusat kerajaan. Yang kedua, memaksa Raja Jayanegara melarikan diri keluar ibu kota. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dan sejarah dunia, tidak hanya Jawa, tidak hanya Nusantara, dunia mencatat istana Megah itu dikuasai oleh pemberontak. Bagi rakyat ini adalah momen ketika suara mereka benar-benar mengguncang singgasana. Bayangkan betapa getarnya para pejabat saat itu, betapa takutnya getar-getirnya para parlemen negara di masa itu. Kita bayangkan kekonyolan wajah mereka itu seperti apa gitu. Kemudian kemenangan Rakunti ini nggak bertahan lama. Kenapa? Karena ia tidak mampu menjaga kepercayaan rakyat. Dia nggak punya ilmu pengelolaan tata negara, dia nggak punya ilmu manajemen negara, dia nggak punya ilmu kepolitikan negara. Kayak apa? Kayak zaman sekarang artis diberikan kursi jabatan di parlemen negara. Bercanda. Ayo kita lanjut. Ini hanya hiburan ya, sama konten edukasi. Ya. Akhirnya kekacauan terjadi di mana-mana. Dan kesempatan besar itu
justru berujung pada keruntuhan dirinya sendiri. Ketika seseorang diberi jabatan dan orang yang diberi jabatan tidak punya kapasitas, maka apa yang terjadi? Maka jabatan itu akan bisa menghancurkan diri orang itu sendiri. Oke, kita lanjut. Dan pada akhirnya seorang perwira muda yang bernama Jinodharma tampil di depan kesejarahan Indonesia Nusantara dengan kecerdikannya, dengan strateginya, dengan kesabarannya. Jinodharma berhasil menumpas pemberontakan Rakunti. Dari situlah sang Raja Jayanegara memberikanlah gelar kepada Jinodharma, yaitu Mahpatih Bumada, atau dunia mengenalnya dengan nama Gajah Mada. Oke, karirnya saat itu mulai naik melejit hingga kelak sampai sekarang semua naskah, semua cerita rakyat, semua legenda, semua dongeng akan mengenalnya sebagai Mahapatih legendaris. Sedulur sengkelat semua berada, apa pembelajaran berharga yang kita dapatkan dari kisah Rakunti ini? Yaitu pelajarannya adalah tentang sebuah kesempatan besar bisa datang dari mana saja. Tapi jika kesempatan itu tidak bisa dikelola dengan bijak, tidak bisa dikelola dengan ilmu, tidak bisa dikelola dengan wawasan, maka kesempatan itu akan menjadi bumerang dan hilang. Ya, Rakunti menorehkan prestasi luar biasa. Dan dia bisa memimpin rakyat jelata untuk merebut singgasana. Tapi dia gagal menjaga dukungan dari rakyat karena dia tidak punya keilmuan untuk hal tersebut. Hari ini kita belajar dari kisah Rakunti. Jangan hanya pandai mengambil peluang, tapi juga harus mampu menjaga kepercayaan yang datang bersama peluang tersebut. Kemudian kita masuk di kisah terakhir, 1404 hingga 1406. Kisah ini yang menjadi perdebatan para pegiat sejarah, para pegiat budaya, yaitu tentang kisah Perang Parekrek. Kita lanjut. Berabad-abad kemudian, setelah Majapahit mencapai puncak masanya di masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kerajaan ini kembali retak setelah Hayam Wuruk wafat. Munculnya konflik suksesi. Di satu sisi ada pihak Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Di sisi lain ada pihak Brewirabumi sebagai putra selir yang juga punya hak atas tahta. Perselisihan ini membelah kerajaan menjadi dua, Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Sama-sama Majapahit ketika berperang, Majapahit mana yang harus dibela? Ada pihak dari perwira negara yang juga jelata yang menjalankan perintah, ada pihak dari rakyat negara yang juga jelata memperjuangkan haknya. Sama-sama jelata mana yang akan dibela? Iya, inilah perang Parekrek. Kita lanjut. Perselisihan membelah kerajaan menjadi dua terjadi di tahun 1404 sampai 1406. Hasilnya Majapahit tidak runtuh seketika, tetapi luka yang ditinggalkan begitu mendalam. Perekonomian hancur, wibawa kerajaan menurun, dan perlahan-lahan Majapahit mulai melemah. Dan apa yang kita pelajari dari Perang Parekrek? Bahwa musuh terburuk sebuah bangsa bukanlah dari serangan dari luar, melainkan perpecahan dari dalam. Majapahit bisa mengalahkan Tumasik, Bali, hingga Palembang, dan Majapahit dipercaya sebagai pimpinan federasi di
Desantara, Dwi Pantara, Nusantara, Jenggi dan Yawana. Tetapi ketika ia terpecah karena ambisi internal, ketika ia terpecah gara-gara para sudra yang menduduki tahta parlemen istana, maka seluruh kejayaan akan runtuh perlahan. Bagi kita, pesan dari perang Bargat ini sangat jelas. Persatuan adalah fondasi kekuatan. Kerakyatan adalah fondasi kebijaksanaan. Dan tanpa itu, sebesar apapun kerajaan atau negara, ia akan tumbang. Saudara senggelat semua berada. Semoga kisah yang saya tuturkan ini menjadi cerminan refleksi diri untuk kita membenahi masa depan bangsa Indonesia Raya. Jangan sampai kita menuliskan sejarah-sejarah jelek yang kita wariskan ke anak turun kita di masa depan. Tuliskanlah sejarah yang bagus, sejarah yang berbudi luhur, sejarah yang mempunyai motivasi, inspirasi untuk pembangunan karakter kebangsaan. Sekian dari saya, Bang Prasetyo, di channel Prarahayu Santaya, dan salam sengkela. Rahayu, rahayu, matur nuwun.